Oke, jadi malam hari ini saya akan nge-review aplikasi pergadian dari Gede Syariah Kaltim. Ini aplikasinya sudah jadi. Jadi di depan aplikasinya ini itu dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi barang gadainya, ya seperti nomor SBG, tagihan, dan melakukan pembayaran. Ya, jika terintegrasi dengan pembayaran online seperti Sendit, ya itu bisa diintegrasikan. Tinggal kalian daftar saja Sendit, kemudian nanti kita bisa masukkan karena ini support ya. Kemudian di sini nasabah tinggal masukkan nomor SBG-nya disertai dengan KTP-nya ya. Kemudian tinggal cari SBG, nanti ada tagihan, kemudian informasi barangnya diberikan secara akurat ya. Kemudian ya tidak perlu lama-lama ya, langsung kita review saja di dalamnya seperti apa. Jadi kalau pertama ya di sini akan ada tombol login ya. Jadi kalian bisa login ya, login admin. Kalau sudah login dia menunya cuma ada buka dashboard. Oke, kita buka dashboardnya saja, tampilannya seperti ini. Jadi ini belum ada apa-apa ya karena datanya masih kosong ya. Di sini nanti ada analisis ya, keluar masuknya barang, grafik ya. Kemudian di sini adalah data dari kas, kemudian keluar masuknya, berjalan, dan yang butuh perawatan. Ya di sini saya singkat saja ya. Langsung saja kita ke menu berikutnya, itu ada chatbox ya. Jadi aplikasi ini juga support dengan customer service AI ya. Jadi bagi kalian yang sudah punya asisten OpenAI, ini bisa juga diintegrasikan di sini. Jadi nanti nasabah bisa mendapatkan informasi barangnya dan dibalas oleh AI ya. Customer service AI. Jadi tinggal kalian tambahkan pengetahuannya di sini. Jadi nanti dia akan belajar di sini dan memberikan respon kepada nasabah. Begitupun juga dengan tagihan-tagihannya, dan dapat juga melakukan pembayaran menggunakan AI ya. Jadi tinggal kalian tambahkan saja nanti OpenAI-nya, dan kalian punya WhatsApp official di developer ya, developer Facebook. Kalian bisa bikin juga aplikasi di sana, kemudian nanti bisa diintegrasikan di sini. Oke, lanjut ke berikutnya, itu ada online bill. Online bill ini itu menampilkan tagihan-tagihan yang sudah dibayarkan oleh nasabah secara online ya. Secara online, jadi nanti ada datanya di sini, kalian bisa lihat datanya. Kemudian di bawah itu ada add new taksasi. Jadi add new taksasi ini itu menu untuk penaksir dan customer service. Jadi ketika nanti datang nasabah, maka customer service itu biasanya input taksasi ya, kemudian diajukan kepada kepala unit. Jika disetujui taksasinya, baru bisa nanti dimasukkan ke add new pound. Ini sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ya. Kalau dia harus punya taksasi dan formulir gadai sebelum menggadaikan barangnya. Ya, jadi kita langsung saja. Dan di sini kita butuh informasi nasabah. Jadi kita pertama tambahkan nasabah baru di sini ya. Di data customer, tambah nasabah barunya, kita isi asal aja ya. Kita perlu KTP ya. Kita tambahkan, kita tambahkan. Ini sudah ditambahkan. Sekarang di aktif, ini belum ada aktif, pasif 1, nasabah baru 1 ya. Di sini kita bisa melihat historinya nasabah ini, dia punya barang apa saja ya. Oke, kita langsung saja kita copy nomor KTP-nya, kemudian kita tambahkan ke add new taksasi. Sini kita tambahkan nomornya, jadi akan terisi nama, phone, dan alamatnya. Kemudian kita isi informasi barang ya. Kalian bisa nambah kategori di master ya. Di master kita bikin ini saja dulu, kita isi
sini sudah diberikan taksirannya, perkiraan taksirannya untuk iPhone 15 Pro Max ya, tipe 256. Coba kita 128, ada nggak ya? Nggak ada ya. Oke, kita bikin 512 ya, ada 512 ya. Oke, kemudian catatan kondisinya kita bikin baik saja ya. Kalian bisa bikin tulis kondisinya gimana di sini. Kemudian nilai taksasinya, taksirannya adalah 1.200.000, pinjamannya 1 juta ya. Contohnya seperti itu. Di sini kan kalau dari otoritas jasa keuangan itu minimal cair dari taksiran adalah 60% ya. Kemudian di sini juga disupport, di sini ada data harga jual. Jika kalian pernah menjual barang ini ya, pernah melelang barang ini iPhone 15, nanti ada di daftar harga jual sini ya. Jadi kalian bisa dapatkan gambaran taksirannya berapa. Kemudian di sini juga diberikan kalkulator ya. Contoh di lapangan harganya 10 juta ya, di harga pasar terkini. Kemudian kalian pilih misalnya ini adalah barang yang cepat laku, kemudian kategori grade A ya, grade B, grade C ya. Jadi kita pilih misalnya grade A, itu taksirnya kisaran segini ya. Oke, kita input saja. Sudah diinput taksasi. Nah, setelah diinput taksasi, di atas akan ada tabel taksasi ya per hari ini. Kemudian kalian bisa input print taksasinya, tinggal klik saja nomor taksasinya ini ya. Kalian bisa langsung print taksasinya dan diberikan kepada unit manager untuk ditindaklanjuti ya, sesuai dengan SOP ya. Kemudian setelah ini disetujui, maka nanti add new pound-nya bisa terisi. Kita lanjut ke add new pound. Di sini sudah terisi ya secara otomatis ya. Tinggal ditambahkan saja data lainnya. Contoh di sini ya, kita bikin jasa gadai. Kita bikin master dulu. Jasa gadai, kita tambahkan jasa gadainya dulu. Di sini tambahkan, misalnya kita pilih bayar akhir jasanya. Jadi nanti nasabah terima full dan dibayarkan di akhir atau dibayarkan di awal. Kalian bisa bikin ya. Kita bikin bayar akhir, misalnya tenornya adalah 14 hari. Masa tenggangnya kita kasih 30 hari ya. Kemudian jasa gadainya kita bikin 5% ya. Jadi harus disamakan dengan persennya. Jasa perharinya itu 0,50% ya. 0,5 ini ya, bukan 0,50. 0,5% toh dikali 14 itu 0,65% ya. 0,65 ya. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan. Sekarang kita sudah punya jasa bayar akhir ya. Baik, kita reload. Maka di sini kita punya jasa bayar akhir. Kita jalankan ya. Di sini sudah ada tanggal jatuh temponya. Kalau kalian mau ubah, kalian bisa misalnya tanggal 1, maka nanti tanggal jatuh temponya tanggal 15, tapi di tanggal 6 tanggal jatuh temponya di tanggal 20 ya, sesuai dengan jasa gadai yang kita bikin di sini ya. Kemudian di sini ada petugas dan penanggung jawab ya. Karena saya nginput, maka pemutus pinjamannya adalah siapa nih, kepala unitnya. Pengecek barangnya siapa ya. Kita pilih kondisi pengecekan, LCD aman semua ya, misalnya sudah bagus semua. Ini pengecekan contoh ya. Tadi kondisinya diisi oleh customer service. Maka di sini kita pilih dia kategori grade A, penjelasannya ada di sini. Kemudian ya, di sini ada diterima, karena ini adalah bayar akhir, maka nasabah terima full. Kemudian kita bisa menambahkan administrasi misalnya 5.000. Kemudian ada biaya materai misalnya 15.000, maka nasabah menerima 980 ya. Kemudian kita pilih pembayaran secara cash atau transfer ya. Kita pilih cash ya. Kemudian kita bisa input foto barang sebanyak 5 foto ya. Ini sebaiknya di foto 5 adalah foto
nasabahnya pegang barangnya lebih baik. Sisa di sini adalah detail kelengkapan barangnya kalian bisa foto. Oke, kita coba input gambar satu ya. Ini harus 5 ya, karena nanti masuk ke lelang itu langsung ada di marketplace kalian. Ya, sekarang sudah fotonya ada 5 ya. Kelengkapannya ya, unit, charger, dus, ada SIM injektor ya. Lainnya kita bikin kosong saja, non. Kemudian ini bisa tanda tangan secara digital ya. Ini kalau umpamanya pakai HP jadinya kayak gini. Jadi model HP ya, tanda tangan di sini. Ya, begitu ya. Di sini bisa tanda tangan kalau pakai tablet, tapi kalau kalian tidak mau pakai tanda tangan digital, kalian matikan saja. Jadi tanda tangannya langsung di SBG. Contoh saja kita pakai tanda tangan digital ya. Ya, seperti ini. Ya, ini sudah ada datanya semua ya. Kalau sudah, ya kita langsung simpan saja. Kas operasional tidak mencukupi ya. Karena kenapa? Kita belum punya kas operasional. Kita langsung ke jurnal ya. Jurnal ya, kita pilih jurnal. Kalian bisa pilih tambah kas, sorting general ya. Kita tambah kas saja dulu. Tapi ini belum ada modalnya juga, jadi kita misalnya pilih ini aja dulu ya. Kita secara transfer, kita kirim bukti transfernya. Yap, kemudian kita save. Nah, ini agak lama karena nanti semua dia di server itu dia ini apa namanya, foto barangnya dikasih tanda air ya. Jadi kita cetak sebagai SVG sekarang. Kalian bisa cetak SVG-nya ya. Kita coba cetak SVG-nya. Nah, SVG-nya seperti ini nih ya. Jadi diberikan QR code. Yang ini adalah validasi QR code. Kita coba copy linknya ya. Isi dari QR code-nya apa nih ya? Contoh di sini mana ini ya? Ini dia isi dari QR code-nya tuh ini. Jadi kita coba buka isi dari QR code-nya. Isi QR code-nya adalah validasi signature ya. Sorry. Ini masih ke parkir barang ya. Nanti dibaikin ya. Jadi nanti ada QR code yang bisa di-scan nasabah ya. Ini saya belum rubah alamat linknya. Coba kita pakai ini ya. Ganesha Recal Team. Harusnya di sini Ganesha Recal Team ya pakainya. Oke, kita lihat apakah tervalidasi ya. Jadi ini resmi ya. Cuma di sini foto nama PT-nya belum diubah. Nanti diubah ya. Kemudian di sini apa di SBG-nya ini itu ada tanggal gadai, jatuh tempo, tanggal bantu jual ya. Tanggal lelangnya maksudnya ya. Ini support untuk uang kelebihan ya. Jadi nanti ketika terjual itu nasabah bisa dapat uang kelebihannya setelah ada fee penjualan sebesar 5%. Seperti itu. Oke, di sini nama barangnya kita langsung print saja ya. Nah, ini SBG-nya ini seperti ini nih. Ya. Jadi kasirnya tanda tangan, nasabahnya sudah tanda tangan. Ini adalah validasinya. Ini nomor SBG-nya, logo kalian di sini. Nah, kemudian kalian juga bisa buat perjanjian kalau memangnya di SBG ini ada perjanjiannya di sini ya. Jadi nasabah sudah tanda tangan ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah ya, sekarang kita lihat di menu berikutnya itu ada transaksi ya. Di sini transaksi kita coba pilih. Di sini ada, coba kita input ya. Tadi nama nomor SBG-nya berapa tuh? GK2508001. Maka di sini kita tulis GK 2508001 ya. Kita lihat datanya. Ini sudah ada bill-nya sebesar 1.500.000, 1.050.000. Info
informasi pengecekan unitnya, lihat barangnya ya. Kemudian kita bisa tandakan stereo kalau umpamanya ini khusus untuk yang audit ya. Jadi menu ini ada, tombol ini ada ketika audit ya. Kemudian kalian bisa melakukan perpanjangan langsung. Kita bikin satu periode. Nah ini seperti ini. Kita bikin transfer misalnya, bisa langsung melakukan pembayaran di sini. Mau pelunasan ya, ini total pelunasannya langsung ya. 1 juta, maka dia minus 50, jadi 2.100.000 misalnya. Nah seperti itu. Ini foto dari nasabah kalau sudah melakukan pelunasan seperti itu. Kemudian ini menunya banyak ya, kredit ya, ada jasa terhutang sebesar 50, pinjaman sebelumnya 1 juta, dia kreditnya 200, maka total dia bayar ada 250, sisa pinjamannya 800, jasa gedenya 40, dan penebusannya di 840, dibayar secara cash. Nah gitu ya. Jadi di menunya ini adalah billnya, menu transaksinya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada estimasi. Ini untuk estimasi ya. Kita bisa lihat juga harga produk terbaru di sini. Sekarang fall 7 berapa ya? Nih, set fall 7 nih, lengkap ya. Kita harga terbarunya 28 juta set fall 7 ini. Kita lihat langsung ke Aerospace ya, ini 28 juta ya, seperti itu. Harganya 28, jadi kalian bisa dapat estimasi langsung dari sini. Kemudian di sini ada e-commerce ya, kalian bisa juga melelang barang langsung dari server ya. Di sini nama gudangnya ya, order list, ini adalah order yang muncul di sini. Kita ke rekapitulasi. Sekarang kita sudah punya pinjaman sebesar 1 juta. Satu nasabah, satu barang, pinjaman 1 juta. Kemudian kita ke sini, di sini sudah ada detail barangnya. Ini kalian bisa langsung melihat apakah email ini terdaftar. Kita cek. Ya, udah terdaftar ya, sesuai ya. Emailnya sama semua, barangnya berarti produknya original, seperti itu ya. Kemudian di rekap ini itu ada broadcast, kalian bisa melakukan broadcast. Kalian konekkan dulu WhatsApp kalian di sini. Nah, kalian tinggal scan di sini. Kalau sudah, nanti di sini bisa jadi online ya, itu. Kemudian di sini ada ngaudit ya, kalian bisa stock of name ya. Contoh di sini kita nge-scan, kita ngaudit ya. Nah, kayak gini, steril ya. Nah, ini ngaudit, maka nanti di sini dia akan posisi, ini kan waiting ya. Nah, setelah diaudit itu jadi steril ya. Kategori lancar. Jadi sini udah sesuai ketentuan OJK juga, ada kategorinya ya. Terus lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ya. Kemudian ada taksasi ulang ya, ini ada taksasi ulang di menu jatuh tempo. Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa input nilai jualnya berapa. Kemudian mengajukan memorandum ke pusat misalnya, bisa print, kemudian jadikan dasarnya kayak gitu ya. Oke, kemudian di bawahnya ada invoice ya. Di sini. Jadi semua invoice nanti ada di sini. Kemudian ada statement advice di sini. Ini support hanya untuk Bank Mandiri, Giro, dan bisnis ya. Kemudian data nasabah tadi, arsip gaji harian ya. Kemudian ada lunas harian. Kemudian ada penjualan harian. Kemudian registrasi transaksi
masuk, lunas, kredit, perpanjang, terjual, kemudian dalam bentuk rupiah juga diberikan laporan. Kemudian ada registrasi mutasi barang gadai, ya. Misalnya ini tadi masuk ya, ini registrasi mutasi perpindahan dari gudang ke tangan orang ya, ditulis di sini juga ya. Kalian bisa input misalnya tadi SBG-nya BK 2501 0708 jam sekian masuk ya, orang masuk misalnya ya, misalnya kayak gitu kita add. Nah seperti ini dilaporkan, kemudian yang menyerahkan yang menerima, seperti itu ya, tangan ini gitu. Nah barangnya seperti ini ya. Kemudian di situ ada lagi namanya kalender ya. Kalian bisa mencatat data kalender tanggal 6 ini, misalnya nasabahnya janji ya pelunasan ya. Nah, kalian bisa melihat, jadi kalian bisa ada kalender kalian nih, oh ini bayar ya, belum bayar ya misalnya gitu. Kemudian ada logbook lemari besi, jadi aplikasi ini tuh sinkron dengan Bardi ya, logbook lemari besi. Jadi ada sensor pintu gudang atau pintu lemari besi, nanti akan terisi otomatis di sini. Kemudian laporannya show account ya, ini bisa tambah akun COA ya, kategori apa, beban depresiasi, kas piutang dan lain-lain ya. Ini nomornya dibikin sendiri, jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin nomor. Kemudian di situ ada jurnal ya. Ini tadi kas operasional kita kenapa tidak ada ya? Nah, jurnalnya udah terisi nih, tadi kita ada input ya. Bisa dilihat piutang gadai pinjaman diberikan 1 juta dari Bank Mandiri 980. Kemudian beban sewa aplikasi 5.000, sewa belum dibayarkan 5.000, pendapatan administrasi 5.000, persediaan materai 15.000 ya gitu ya. Jadi nasabah menerima 980 dari pinjaman 1 juta. Kemudian di sini di menunya itu ada masuk 1, lunas kosong, perpanjang kosong, terjual kosong ya. Kemudian kalian bisa langsung ekspor ya, Excel, CSV, PDF kayak gitu ya. Sini kalian bisa lihat foto transfernya karena diberikan secara transfer. Kemudian di sini ada jurnal, kalian bisa tambahkan jurnal, misalnya pengeluaran, keterangan beli pulpen misalnya harga 10.000, pilih PDF-nya ya di sini. Kemudian pengeluarannya apa ya, ini beban, kemudian dikreditkan dari mana nih ya. Kalau umpamanya tambahan kas, tinggal klik tambah kas operasional pagi K, misalnya 9 juta, dari kas kecil ke kas besar, dari kas besar ke kas kecil ya. Kemudian sorting operasional ya, ini akan dipindahkan ke kas besar, dari kas kecil ke kas besar. Kemudian general, bisa tambahkan jurnal di sini ya, pilih nama akun, debit kredit, keterangan, nama akun, debit kredit, keterangan, kemudian pilih cabangnya, kemudian jurnal umumkah, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembalik ya. Kalian bisa operasional, investasi, dan pendanaan ya. Ini menu untuk accounting ya. Kemudian ada tutup buku ya, jika akhir bulan itu bisa ditutup bukunya ya. Kemudian berikutnya ada laporan neraca ya. Berikut laporan neracanya ya, aktiva dan pasiva. Jadi kalian bisa melakukan perbandingan ya. Kita bikin 2 kolom. Jadi kalian bisa melakukan perbandingan ya, seperti itu. Neraca antar bulan, tambah lagi misalnya bandingkan lagi ya, kita punya 3 neraca sekarang, kita print jadinya seperti ini ya, punya 3 neraca nih ya. Kayak gitulah ya, dan bisa pindah-pindahkan saja ya.
3 kolom. Ya. Kemudian di sini ada quick ratio, current ratio, debt equity ratio, ya. Kemudian ini support dengan analisa oleh AI, ya. Jadi kalian bisa juga ya menganalisa datanya secara otomatis dianalisa oleh AI. Jika kalian sudah punya akun OpenAI, ya, kalian bisa print, cetak PDF atau download Excel, ya. Kemudian berikutnya laporan neraca lajur, ya. Neraca lajur seperti ini, ya. Kalian bisa juga melakukan perbandingan, pilih 2 kolom, ya, perbandingan neraca lajurnya. Kalian bisa print, jadinya seperti ini. Kemudian lanjut laporan berikutnya ada neraca saldo, ya. Ini neraca saldo, jika akun debit posisinya di kredit maka di minus, maka dikasih merah. Kalian bisa lihat kenapa dia merah. Kita lihat di sini tanggal 6, maka diberikan di sini pinjaman diberikan 980. Kenapa minus? Karena nggak ada saldonya, ya, tapi bisa melakukan pinjaman. Kalian input saldo dulu tapi ya. Kalian bisa print juga ya neraca saldonya. Kemudian laporan berikutnya itu ada buku besar, ya. Nih, kalian bisa download satu-satu berdasarkan nama akunnya atau download semua. Ini support dengan Kindle Stick. Jadi kalian bisa misalnya tampilkan, maka di sini nanti ada Kindle Stick nih, ya. Open close, ya. High low ini akan ada di sini. Jadi kalau umpamanya nanti transaksi sudah banyak, maka nanti sini Kindle Stick-nya keren nih, kayak apa saham gitu kan, ya. Kemudian lanjut lagi, ya. Nah, berikutnya itu ada rugi laba, ya. Nih, kita sudah ada beban sewa aplikasi 5.000, kemudian pendapatan administrasi 5.000, maka labanya 0, ya. Lanjut lagi, di menu berikutnya itu ada perubahan modal, ya. Kita lihat ada enggak ya perubahan modalnya, masih 0 ya, karena belum ada modal. Lanjut lagi, di menu berikutnya itu ada analisis, ya. Kita bisa melakukan analisis di sini. Kemudian laporan berikutnya ada arus kas, ya. Kita bisa lihat bagian operasional, investasi, pendanaan, ya. Itu tergantung dari cara input jurnal kalian. Kemudian di bawah lagi ada persediaan. Kita bisa input persediaan. Contoh saya tambah SKU, ya. Contoh tambah SKU misalnya F4, ya. Kertas F4, ya, harga satuannya satu rim itu 75.000 misalnya. Maka di persediaan kita tambahkan baru misalnya F4, stoknya 5 dus, ya. Kemudian 5 rim. Kemudian misalnya beli kertas F4, ya. Kemudian saya beli pulpen 5 misalnya, ya, beli pulpen. Ya, ini fakturnya, kalian bisa cari fakturnya kalau ada. Kita kategori masuk, kemudian pilih nama dikreditkan dari mana, ya. Nama akun pengurangannya misalnya dari Mandiri juga, ya. Kita input. Sekarang kita sudah punya persediaan baru, ya. Kita refresh. Kita punya 5 pulpen dan 5 F4, ya. Nih, masuk 5, ya. Kemudian misalnya sudah dipakai nih, ya, pulpen kepake 1, ya. Misalnya dipakai cabang 1 misalnya, kategori keluar, ya. Kemudian tinggal input. Maka di sini stoknya sisa 4, ya. Kita lihat sini
historinya, kalian bisa langsung export ya. Historinya seperti itu. Nah, kalian juga bisa lihat di jurnal, tinggal klik begini, kemudian pilih kode jurnalnya, cari kode di laporan jurnal, pencatatannya seperti ini ya. Beli kertas F4 ya, kemudian beli pulpen, kemudian pembelian 10 item persediaannya, 55 tadi ya. Kemudian cabang 1 ya, ini jurnal penyesuaian ya, penyesuaian item persediaan, udah berkurang 1 kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah punya jurnal penyesuaian nih. Nah, kalau umpamanya nanti ini ada PDF-nya, maka nanti di sini ada PDF ya. Kita lanjut persediaannya. Nih seperti ini persediaan. Jadi kalian bisa monitoring persediaannya di sini. Kemudian ada aset tetap ya. Kalian bisa menambahkan aset tetap di sini. Ini jaringan saya jeleknya. Kalian bisa jalankan penyusutan secara otomatis, kemudian tambah aset ya. Kita bisa bikin motor NMAX, kendaraan, kredit kendari mandiri, pilih cabang pusat 1 unit, harganya 35 juta, masa manfaatnya kita bikin 5 tahun. Kemudian aku penyusutannya adalah akumulasi pada depresiasi, kemudian kita simpan. Sekarang kita sudah punya aset tetap kendaraan sebesar 35 juta ya. Bisa lihat datanya di sini. Kita bisa jalankan penyusutan jika kita berada di akhir bulan ya, untuk melakukan penyusutan pada motor ini. Jadi kita bisa lihat ya, total penyusutannya berapa, 584 selama 5 tahun. Jadi ini akan disusutkan ya, historinya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada berkas ya, ini sesuai dengan aturan otoritas jasa keuangan. SOP juga sudah ada. Ini SOP saya ambil di yang berbagi file ya, dari PT Gade Cahaya Terang Abadi ya. Ini hanya sementara, ini akan saya hapus ya. Ini sementara, ini contoh doang. Kalian bisa download ya atau beli SOP-nya ini di tempat jual beli PDF ya. Ya udah ada SOP-nya. Ini berkasnya sesuai dengan standar SOP ini ya. Kemudian kita ada di bawahnya ada need approval. Jadi ketika jurnalnya diupdate atau dihapus, di sini kalian bisa approve. Kemudian di bawahnya ada karyawan. Kalian bisa tambahkan karyawan baru. Kalian bisa lihat kehadirannya. Oh ya, di sini itu ada my profile. Kalian bisa melakukan absen masuk ya. Nanti kehadiran kalian akan ada di sini. Job desk-nya juga sudah diberikan ya. Kemudian di bawahnya ada role permission. Kalian bisa tambahkan role ya, role baru untuk akses aplikasinya. Kemudian di bawahnya adalah cabang, kalian bisa tambahkan cabang baru. Kemudian jasa Gade baru. Kemudian kategori ya. Seperti itu. Oke, itu dulu ya.